Wabarakatuh. Halo warga Jakarta, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Senang sekali saya Mira Tiarani, Subkoordinator Urusan Pembinaan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya akan menemani kalian semua dalam podcast Jawara. Kita semua jadi tahu bahwa podcast Jawara ini merupakan suatu program Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas administrasi kependudukan dan juga dalam rangka mensosialisasikan peraturan dan juga memberikan informasi terkait administrasi pendudukan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Pada pagi hari yang indah ini, kita akan membahas suatu tema terkait permasalahan dan kasus administrasi kependudukan. Kenapa kita menyebutnya sebagai permasalahan atau kasus administrasi kependudukan? Karena selain berpedoman pada regulasi atau kebijakan yang ada, kita melakukan verifikasi dan validasi lebih lanjut terhadap permohonan yang masuk untuk diajukan dan kemudian diberikan solusinya. Baiklah, seperti biasa, pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang sudah hadir alhamdulillah di studio kita ini, Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Administrasi Kependudukan, Ibu Santi. Izin saya sapa Ibu ya. Selamat pagi Ibu Santi. Selamat pagi Mbak Mira, selamat pagi warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio bersama kami. Ibu menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan Ibu ya Bu ya. Ya, Baiklah Ibu, ini kita mau tadi sudah saya sebutkan bahwa tema kita pagi hari ini adalah terkait permasalahan dan kasus-kasus administrasi kependudukan. Mungkin di sini banyak warga di DKI Jakarta yang mengalami permasalahan terkait kasus tersebut, mungkin bisa kita simak untuk dicari solusinya. Untuk sebelum memulai mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait Ibu ada di bidang pembinaan pengawasan Binwasdal ya Bu ya? Iya betul Mbak Mira. Mungkin bisa dijelaskan itu bergelutnya di bidang apa? Baik. Ya, baik Mbak Mira dan juga warga Jakarta. Bidang Binwasdal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan unit kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, dalam melaksanakan tugasnya ini Mbak Mira, fungsi bidang Binwasdal antara lain adalah melaksanakan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Seperti yang kita laksanakan pada pagi ini, kita berharap peran serta dari semua masyarakat untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Selain itu, kami juga melaksanakan fungsi yang lain, yaitu fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah DKI Jakarta, kemudian juga melaksanakan evaluasi, penelusuran untuk kasus-kasus permasalahan yang terjadi. Demikian Mbak Mira. Jadi tepat ya Bu ya, kita mengundang Ibu untuk tema ini ya. Insya Allah. Baiklah warga Jakarta, sebelum kita mulai, untuk mendukung kegiatan ini, sebaiknya kita like, comment, share, and subscribe seluruh akun Dukcapil Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta di @dukcapil. Baiklah Ibu, kita akan masuk ke subtema yang sudah saya siapkan Ibu. Ini ada 6 subtema Ibu ya terkait permasalahan administrasi pendidikan. Mungkin bisa disimak nih warga Jakarta, mungkin ada yang mengalami kasus seperti ini, nanti kita akan dengarkan solusinya. Ada 6 subtema yang sudah saya kumpulkan di sini. Yang pertama terkait perbedaan nama pada KTPL dan dokumen lainnya seperti ijazah, akte kelahiran, paspor, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terkait duplikat record atau data ganda. Yang ketiga, perubahan status kawin. Yang keempat, perubahan nama orang tua. Yang kelima, pencatatan kematian yang kejadiannya sudah lama berlalu. Dan yang keenam adalah menambahkan nama ayah pada kutipan akte kelahiran. Baiklah Ibu, kita akan masuki subtema yang pertama, yaitu perbedaan nama pada KTP elektronik dan dokumen lainnya. Mungkin Ibu bisa jelaskan kenapa ada perbedaan seperti itu. Baik Mbak Mira, memang masalah-masalah yang tadi disampaikan oleh Mbak Mira warga Jakarta merupakan sebagian besar masalah yang masuk dalam penanganan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk masalah yang pertama, yaitu masih terdapatnya perbedaan nama antara dokumen kependudukan, terutama KTP elektronik dengan dokumen lainnya, seperti tadi Mbak Mira sampaikan, itu memang ada beberapa sebab kenapa itu terjadi Mbak Mira. Kami melihat bahwa perjalanan pembangunan database kependudukan kita ini kan sudah berlangsung lama ya, bukan sekarang kita sudah mengetahui administrasi kependudukan ini sudah lebih tertib, tetapi di masa lalu input-input terhadap
database kependudukan itu belum didasarkan kepada dokumen pendukung yang ada. Jadi pada masa lalu itu petugas hanya memasukkan input itu berdasarkan pengakuan dari warga Jakarta saja tanpa harus dilampiri itu di masa lalu, dan itu menjadi bagian dari database yang kita gunakan sekarang. Yang kedua, kami melihat juga bahwa tingkat literasi dari warga kita juga sebagian besar masih ada yang kurang, belum terbiasa untuk mengisi formulir sendiri, kemudian meminta bantuan atau menyerahkan kepada orang lain karena berbagai hal, tidak mau mengurus dokumennya sendiri, sehingga apabila diuruskan oleh orang lain itu kan peluang untuk salah menuliskannya itu besar ya, tidak seperti kita mengurus punya kita sendiri. Seperti itu Mbak Mira, beberapa hal di antaranya. Jadi Bu, kalau di KTPL-nya itu misalnya namanya Mira, terus di ijazahnya ada Miranya pakai hak Mirah gitu ya Bu. Itu kalau misalnya tidak diganti berimbas pada apa Bu? Ya sebenarnya apabila masyarakat tidak mengalami kesulitan sih itu tidak perlu jadi masalah ya, tetapi kita ketahui sekarang bahwa database kependudukan itu kan yang berada di Kementerian Dalam Negeri sudah digunakan oleh hampir seluruh penyelenggara pelayanan publik di negeri ini gitu. Jadi apabila terdapat perbedaan pasti kemudian menjadi masalah. Itulah yang kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan pembetulan itu. Nah, dalam hal ini mungkin Mbak Mira izin saya ingin menjelaskan bahwa untuk perbedaan-perbedaan tersebut di dalam administrasi kependudukan kita menanganinya dalam dua jalur. Ada yang bisa kita kategorikan pembetulan nama, ada yang dikategorikan perubahan nama. Nah, untuk pembetulan nama ini adalah apabila masyarakat mempunyai dokumen pendukung sebagai dasar pembetulannya, sehingga Dukcapil kemudian akan menindaklanjuti pembetulan tersebut di dalam KTP-nya ataupun di dalam KK-nya sesuai dengan dokumen pendukung yang dibawa oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi apabila masyarakat tidak mempunyai dokumen pendukung, apalagi kemudian namanya itu benar-benar berbeda, maka itu sudah masuk ke dalam kategori perubahan nama yang sesuai dengan regulasi yang diatur baik di Undang-Undang Administrasi Kependudukan maupun di Permendagri nomor 73 tahun 2022 itu harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu, Mbak Mira. Mungkin saya perjelas ya Bu, maksudnya perbedaan di sini di KTPL misalnya tadi namanya Mira Tiarani ya. Ternyata di ijazah itu misalnya Mira Tiarani ada Muhammadnya di belakangnya seperti itu ya Bu. Nah, tapi ternyata kalau kita dokumen di belakang-belakang kita punya, misalnya dokumen perkawinan kita punya, ada dokumen pendukung rapotnya juga seperti itu, makanya kita menggantinya hanya dengan pembetulan ya Bu. Ya, jadi mungkin mungkin simpelnya seperti ini warga Jakarta. Pembetulan nama itu adalah apabila sebetulnya nama di dalam dokumen kependudukan itu sudah benar gitu ya, cuman sifatnya biasanya pembetulan ini redaksional saja Mbak, tadi seperti tadi ya, Amira menjadi Amirah begitu, dan ada dokumen pendukungnya gitu, misalnya ingin di dalam KTP elektroniknya Amirah pakai hak gitu ya, dan ada dokumen pendukungnya apa, misalnya ijazahnya dari SD sampai SMA memang sampai S3 misalnya itu memang Amirah pakai hak, nah itu bisa dijadikan untuk dasar pembetulan di dalam dokumen kependudukannya. Nah, tapi kalau perubahan nama ini misalnya KTP, KK, akta kelahiran itu sudah sama semua Amira, tiba-tiba pengen berubah menjadi Anissa. Nah itu sudah jelas kan tidak ada dan lagi tidak ada dokumen pendukung, maka itu kategorinya perubahan nama, harus ada penetapan pengadilan. Perubahan nama ya, jadi benar-benar beda ya. Iya, namanya Amira maunya jadi Anissa. Iya, gitu. Jadi beda banget ya. Iya. Jadi harus melalui penetapan pengadilan. Terus persyaratannya apa Ibu? Terus mengajukannya kemana? Untuk pengajuan pembetulan ataupun perubahan nama ini memang tidak bisa di kelurahan ya Mbak Mira ya, karena ini merupakan elemen data utama dari dokumen kependudukan kita, sehingga harus dilakukan di suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan domisili masing-masing warga Jakarta. Jadi diajukan di Sudin Dukcapil sesuai dengan wilayah domisili sesuai kartu keluarga masing-masing. Untuk memperjelas lagi, jadi kita Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak loket layanan ya Bu. Dari tingkat kelurahan ada 267 kelurahan, di kecamatan ada 44, ada di suku dinasnya ada 6, dan dinasnya ada di provinsi di Jakarta. Jadi memang untuk kewenangan terkait perbedaan nama perubahan nama ini pada KTPL yang bisa diajukan hanya ke suku dinas Dukcapil di tingkat kabupaten kota dan ataupun ke Ibu ya. Iya, betul Mbak Mira. Terus apalagi Bu? Kira-kira warganya melakukan apa Bu? Ya tentu harus mengisi permohonan ya dan membawa dokumen pendukung. Untuk beberapa kasus yang memang mungkin diperlukan,
itu ada langkah-langkah selanjutnya, nanti petugas loket akan memverifikasi apakah diperlukan saksi dari para pihak atau tidak, nanti tergantung dengan permohonannya gitu. Berarti setiap kali permohonan ini pasti dilakukan verifikasi dan validasi, menyamakan gitu ya Bu ya, Iya, mencari betul. solusi ini harusnya seperti apa. Baiklah, ini mungkin penjelasan Ibu sudah cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih kebingungan, bisa langsung chat di kolom live chat kami ada di YouTube. Bisa lanjut Ibu ya ke Ya, silakan Mbak. sesi subtema berikutnya ya. Ibu, ini ada subtema berikutnya adalah terkait duplikat record atau data ganda. Mungkin Ibu bisa jelasin apa yang dimaksud dengan duplikat record, terus kenapa bisa terjadi duplikat. Baik Mbak Mira, terima kasih juga warga Jakarta untuk istilah yang tadi disampaikan oleh Mbak Mira, duplikat record atau data ganda. Mungkin sebagian kecil dari warga Jakarta pernah mengalami ini ya. Tetapi sebetulnya apabila kita mengikuti aturan yang ada, sebetulnya ini tidak perlu terjadi gitu ya, duplikat record atau data ganda ini. Data ganda biasanya terjadi apabila seseorang memang pernah meng-apply atau melaporkan data dirinya lebih dari satu kali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kita tahu bahwa di masa lalu sebelum dilakukan perekaman KTP elektronik, orang tuh biasa ya punya KTP lebih dari satu, ada yang punya 2, 3 dan seterusnya. Tapi setelah dilakukan penerapan KTP elektronik, di mana kemudian dilakukan proses foto, perekaman, sidik jari dan iris mata untuk biometrik seseorang, maka apabila seseorang melakukan perekaman tersebut lebih dari satu kali, maka akan timbul duplikat record atau data ganda terhadap biometrik yang diambil oleh si petugas Dukcapil tersebut, Mbak Mira. Nah, data ganda ini akan mengakibatkan data tersebut tidak bisa dicetak sebagai KTP elektronik, karena satu kali data biometrik itu sudah dicetak sebagai KTP elektronik, maka perekaman yang kedua itu akan ditolak oleh data center pada saat proses penunggalan. Jadi tidak akan sampai terbit KTP elektronik. Yang jadi masalah adalah karena berbagai hal, terkadang penduduk itu memegang KTP elektronik dengan elemen data yang tidak sebenarnya. Entah dulu itu karena kesengajaan ada manipulasi data atau karena ketidaktahuan. Jadi pada saat sekarang ingin membetulkan elemen datanya, tetapi seharusnya karena ketidaktahuan ya, masyarakat kemudian mencoba-coba untuk foto ulang begitu. Nah ini yang salah, seharusnya apabila ada kekeliruan di dalam elemen data, cukup dilakukan perubahan elemen datanya itu saja, tanpa harus dilakukan perekaman lagi. Begitu, Mbak. Berarti ini ada kemungkinan unsur kesengajaan juga atau enggak? Ya, ada beberapa kasus yang ditangani oleh Dinas Dukcapil di bidang Binwasda, memang beberapa orang sengaja melakukan itu, Mbak. Tadi saya mau tanya Bu, ini kalau misalnya dia udah cetak nih KTP elektroniknya sudah cetak ya, terus dia melakukan perekaman lagi, dia mau iseng gitu ya Bu ya, mungkin mau memanipulasi data gitu ya, sehingga akhirnya itu berimbas nggak Bu? Misalnya kan ternyata dengan dia mencetak rekam lagi Bu, itu berimbas pada KTP elektronik yang sudah tercetak nggak Bu? Ya, jadi apabila petugas itu melakukan prosedur yang benar ya Mbak, sebenarnya sebelum dilakukan perekaman, apabila apalagi misalnya yang bersangkutan itu sudah usianya jauh lebih dari usia wajib KTP pemula, sudah lebih dari 17 tahun beberapa tahun begitu, itu wajib dilakukan yang namanya cek biometrik terlebih dahulu. Nah, petugas akan melakukan cek biometrik dulu untuk memastikan apakah biometrik yang bersangkutan itu sudah ada belum di dalam database kita, sehingga tercegahlah proses data ganda tersebut. Tetapi apabila kemudian terlanjur kadung langsung direkam gitu dan kemudian timbul menjadi duplikat record, lalu bagaimana terhadap KTP yang sudah jadi tersebut? Yang sudah jadi tersebut itu tidak akan jadi masalah, Mbak. Cuman memang dia tidak akan bisa untuk mendapatkan KTP yang hasil perekaman keduanya itu. Jadi yang bermasalah di perekaman kedua ya Bu? Iya, betul. KTP yang pertama dia tetap bisa melakukan layanan terhadap KTP itu? Tetap bisa, ya. Jadi kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Dukcapil adalah yang pertama kali dinyatakan tunggal itu yang digunakan, dan sekarang ini permohonan penghapusan terhadap WNI yang sudah dinyatakan tunggal juga sudah tidak bisa dilakukan ya. Beberapa kasus penghapusan yang diajukan oleh Dinas Dukcapil ke Kementerian Dalam Negeri itu hanya bisa dilakukan terhadap case-case tertentu saja. Misalnya ada warga negara asing yang karena ketidaktahuan terekam sebagai warga negara Indonesia.
Nah, itu baru bisa diajukan penghapusan untuk kemudian dilakukan perekaman dengan data sebenarnya bahwa dia sebagai warga negara asing. Gitu. Ibu, ini mau tanya lagi, ini masih kebingungan saya. Iya, iya. Mungkin ada Mudah-mudahan kebingungan. warga tidak bingung, warga Jakarta tidak Mudah-mudahan bingung. warga nggak bingung. Ya. Bu, maksudnya ini yang duplikat ini bisa jadi nggak nicknya sama atau hanya biometriknya sama tapi nicknya beda? Itu ada beberapa kasus Mbak yang dimungkinkan terjadi gitu ya. Ada biasanya sih nicknya berbeda Mbak, karena kalau nick sama itu biasanya kan masyarakat itu melakukan perekaman itu karena yang ingin mendapatkan identitas yang berbeda gitu. Jadi dia akan melakukan perubahannya gitu. Jadi nicknya pasti beda ya? Iya, kebanyakan berbeda gitu. Jadi yang biometriknya aja yang sama. Ya biometriknya pasti sama, seseorang itu kan hanya punya satu biometrik. Itu ya warga Jakarta. Jangan coba-coba untuk melakukan duplikat, nanti akan kesulitan sendiri karena prosedurnya panjang. Kemarin sampai 3 bulan ada yang belum selesai ya Bu. Iya, dan Ada yang kalau setahun belum selesai. betul, memang tidak akan dilakukan penghapusan. Jadi yang akan dilakukan adalah perubahan elemen datanya. Nah, perubahan elemen data itu apabila tidak punya dokumen pendukung, ya kita tidak bisa lakukan perubahan juga gitu kan. Jadi akhirnya dia akan terperangkap dengan elemen datanya yang salah tersebut begitu. Berarti tidak ada solusi Bu. Maksudnya terperangkap itu artinya nggak ada solusi ya maksudnya. Ya itulah yang harus Karena tidak dipertimbangkan oleh warga Jakarta sebelum melakukan hal yang tidak benar begitu ya. Ada beberapa yang kemudian bermohon ke pengadilan dan kemudian Dinas Dukcapil mendapatkan perintah misalnya untuk perubahan namanya, itu ya kita bisa menindaklanjuti apabila itu memang diperintahkan oleh pengadilan. Terkait kasus-kasus seperti ini memang butuh waktu yang panjang, jadi kalau bisa gunakan selalu data yang benar untuk mengurus. Ya. Boleh kita saksikan dulu sebelumnya untuk video berikut. Kita masuk ke tema berikutnya Ibu ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap ada di channel ini. Loh, kok nggak bisa? Kenapa nih? Untungnya, sekarang ngajuin dokumen kependudukan itu udah gampang banget. Semuanya udah online. Nah ini nih aplikasinya. Wah, nggak pakai ribet, gampang banget nih buat permohonannya. Duh, gimana ya? Kan butuh cepat. Mana jadwal lagi padat. Kapan coba sempat ngambil di kantor Disdukcapil? Wah, tunggu. Ternyata ada opsi kirim melalui GoSend. Keren banget nih aplikasi. Tinggal duduk manis, terus tunggu deh dokumennya nyampe. Sekarang, Gojek udah bekerja sama dengan Disdukcapil di Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan jasa pengiriman dokumen kependudukan seperti KTP dan KIA. Kamu tinggal pilih opsi pengiriman melalui GoSend ketika proses pengajuan online di website atau aplikasi Alpukat Betawi. Serahin aja ke mitra Gojek buat ambilin dokumenmu. Dijamin aman, guys. Halo, dengan Kak Anin? Oh iya Bu, Aku Nila Kak dari Gojek mau antar dokumennya. ya udah, bentar ya saya ke sana. Oke, terima kasih. Oke. Iya benar. KTP ya? Iya betul. Makasih ya, cepet banget nyampainya.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mensosialisasikan penggunaan identitas kependudukan digital pada masyarakat. Sekarang apa-apa sudah digital, mulai dari m-banking, pengurusan administrasi kependudukan aja semua sudah online. Iya benar, sekarang apa-apa udah sudah canggih. Oh iya, ngomong-ngomong digital, kamu udah punya IKD belum? Apa itu IKD? IKD, ini nih IKD, Identitas Kependudukan Digital Pengganti KTP Fisik. Dan bikinnya super gampang. Nih, aku udah download loh. IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data aplikasi digital melalui gawai atau handphone yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Kamu cukup siapin KTP, email, dan smartphone Android. Nah, pertama, download aplikasi IKD, terus registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor handphone. Terus lakukan swafoto. Kalau udah, untuk aktivasinya, kamu datang ke kelurahan untuk dapetin scan QR code-nya. Nah, ini saya mau scan QR barcode. Saya cek dulu ya. Iya. Ini udah selesai, silahkan dicek kembali ya. Terima kasih. Sama-sama. Dalam aplikasi IKD, teman-teman tidak hanya memiliki identitas dalam bentuk digital dan dapat akses setiap saat pada gadget kamu. Kamu juga dapatkan kemudahan dan manfaat pada transaksi peran publik lainnya dalam bentuk digital. Dalam IKD juga terdapat Kartu Indonesia Sehat, NPWP, data bansos, maupun informasi vaksin kamu dalam HP kamu. Ayo, segera memiliki identitas kamu dalam bentuk digital dengan aplikasi IKD ini. Dan sudah tahu kan, seluruh layanan Dukcapil itu gratis. Dukcapil DKI Jakarta, Jawara. Jawara, jagonya melayani warga. Baiklah Ibu, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Boleh saya bacakan Ibu ya? Iya, silakan Mbak Mira. Ibu, ini ada dari akun Dan Vlogger ya. Dan Vlogger, dia menanyakan, selamat pagi Ibu, saya ingin bertanya apabila ada WNI sudah menjadi WNA dan sudah melakukan perekaman KTP WNA, tapi ditemukan NIK WNI dengan data yang berbeda, itu solusinya seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Mira dan warga Jakarta @dan Vlogger. Jadi apabila WNI sudah menjadi WNA dan pada saat dia WNI itu sudah punya perekaman KTPL ya, sudah punya KTPL WNI, dia tidak perlu melakukan perekaman lagi sebagai WNA. Cukup melakukan pelaporan perubahan warga negara asingnya tersebut ke Dinas Dukcapil dengan membawa SK pelepasan kewarganegaraan RI-nya tersebut, Mbak Mira. Nanti akan dilakukan perubahan data di biodatanya tentang kewarganegaraannya, dan nanti akan dilakukan cetak KTP WNA tanpa harus merekam lagi gitu. NIK-nya pun tidak berubah, NIK-nya tetap gitu. Jadi menggunakan NIK yang pertama dia sebagai WNI, kemudian yang berubah itu hanya elemen data kewarganegaraannya saja, tetapi dengan melampirkan sesuai dengan ketentuan bahwa harus melampirkan SK pelepasan kewarganegaraan RI-nya begitu, Mbak Mira.
NIK-nya tetap Ibu ya? Ya, NIK-nya tetap dan tidak perlu melakukan perekaman kembali. Kalau melakukan perekaman kembali itu yang akan timbul tadi yang Mbak Mira kita bahas sebagai duplikat record. Setelah itu penjelasan dari Ibu, semoga di akun dan vlogger sudah. Kalau jelas bisa di bawahnya ya. Ibu ada pertanyaan lagi, saya mau bacakan lagi, boleh ya Bu ya? Ya, silakan. Dari akun @mugimana_arifin. Selamat pagi Ibu, saya ingin bertanya, apabila KTP kakak suami istri luar Pulau Jawa dan sedang merantau atau ngontrak di Jakarta, lalu ingin membuat akte kelahiran anak, apakah bisa dilayani di Dukcapil Jakarta? Dia ngontrak Bu, jadi kalau misalnya lihat sini mungkin KTP-nya bukan KTP DKI ya, ya. Baik, selamat pagi @mugi akun @mugi Arifin ya. Jadi untuk kasus seperti itu kita sesuai dengan regulasi melakukan pelayanan berdasarkan KTP dan KK. Jadi untuk tadi permohonannya akta kelahiran ya. Ya, jadi untuk penerbitan akta kelahiran dilakukan sesuai dengan domisili di wilayahnya masing-masing. Karena KTP KK-nya di luar DKI, maka harus dilakukan ke Dinas Dukcapil di luar DKI tersebut begitu. Nah, kalau merasa kesulitan Bapak, Ibu sebaiknya mengajukan proses pindah ke Jakarta supaya bisa dilakukan proses penerbitan akta kelahiran putra-putrinya itu di Jakarta. Misalnya kemudian timbul pertanyaan, wah saya susah lagi nggak bisa kembali ke kampungnya. Nah, tidak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan pindahnya itu ke kita, ke Dinas Dukcapil DKI Mbak Mira. Jadi nanti Dinas Dukcapil DKI berdasarkan permohonan Bapak atau Ibu, itu bisa mengajukan permohonan pindahnya ke Dinas Dukcapil asalnya tersebut. Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Dukcapil telah memfasilitasi melalui aplikasi Office untuk komunikasi antar dinas ini sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 Samira. Jadi kami himbau bahwa kita semua memiliki dokumen kependudukan KK dan KTP sesuai dengan di mana kita berdomisili sekarang ini supaya tidak kesulitan mengurus dokumen-dokumen lainnya. Gitu, ya. Saya perjelas lagi ya Pak Mugiman Arifin ya, bahwa untuk melakukan pengurusan akte kelahiran adalah berdasarkan asas domisili ya Bu ya, Undang-Undang 24 tahun 2013 ya. Iya. Jadi kalau Bapak penduduk luar DKI, makanya hanya bisa diproses sesuai domisili KTP Bapak. Jadi Bapak KTP-nya Papua, jadi Bapak hanya bisa mengurus di Papua. Jadi kalau Bapak kesulitan pulang ke Papua, jadi Bapak ajukan pindah ke DKI Jakarta, sehingga kami bisa buat akte kelahiran di DKI. Ya gitu Mbak Mira. Ya. Jadi benar ya Bu ya? Ya betul Mbak Mira. Ini sebagai informasi juga, mungkin ke depan Pak Mugi yang diharapkan tersebut bisa terjadi ya, karena kami mendapatkan informasi dari pada saat rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri di Ditjen Dukcapil, kelihatannya pemerintah pusat sedang menyediakan satu portal permohonan bersama di mana itu bisa disubmit ke sana dan nanti bisa kemudian dikirim ke masing-masing Dinas Dukcapil. Kedepannya mungkin ya Mbak, masih dalam tahap persiapan, kami mendapatkan informasi dan arahan seperti itu. Tapi untuk sekarang belum bisa, masih harus diajukan ke Dinas Dukcapil sesuai dengan KTP dan KK masing-masing. Jelas ya, mungkin kalau warga Jakarta masih ada yang mau bertanya, silakan ketik di kolom chat kami di YouTube ini. Kami akan bahas di pembahasan. Boleh kita jeda lagi untuk video layanan berikut? Atau kita mau masuk ke sesi berikutnya Ibu? Ya, silakan Mbak Mira. Ini Bu, kita mau masuk ke tema berikutnya, itu terkait perubahan status kawin Ibu. Seperti apa contohnya Ibu? Ini orang mau ngubah status kawin, maksudnya dia mau kawin lagi atau bagaimana Ibu? Ya ini gitu. Topik yang menarik mungkin ya warga Jakarta untuk kita bicarakan perubahan status kawin. Bagaimana kita ketahui bahwa di dalam KTP status kawin itu kan bisa belum kawin, kemudian cerai hidup dan cerai mati. Apabila di kartu keluarga kawinnya akan diperjelas lagi apakah kawin tercatat atau kawin belum tercatat. Untuk permohonan-permohonan yang sesuai dengan regulasi, perubahan-perubahan tersebut bisa diajukan dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan Mbak Mira. Jadi warga Jakarta misalnya yang semula belum kawin, kemudian menikah, melampirkan dokumen perkawinannya. Bagi yang muslim, buku nikah dari KUA, bagi non-muslim itu melampirkan akta perkawinan dari Dinas Dukcapil. Nah, kemudian dilakukan perubahan menjadi kawin. Itu satu hal yang lumrah ya, apabila kemudian misalnya terjadi perceraian, melampirkan akta perceraian dan dirubah menjadi cerai hidup.
Apabila pasangannya meninggal, melampirkan akta kematian, kemudian akan berubah menjadi cerai mati. Nah, yang menarik ini Mbak Mira, kami melihat bahwa belakangan ini ke Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta banyak permohonannya itu perubahan statusnya dari kawin menjadi belum kawin. Nah, ini satu hal yang menarik kan, kok bisa begitu ya, yang semula di dalam dokumen kependudukannya tertulis kawin menjadi belum kawin. Nah, padahal di dalam regulasi administrasi kependudukan tidak terdapat tuh ketentuan bagaimana caranya melakukan perubahan seperti ini gitu. Rupanya beberapa hal telah menyebabkan hal ini dan akhirnya ya kita melakukan penelusuran lebih lanjut tentang kronologis kenapa ini bisa terjadi gitu. Karena pada prinsipnya tentu dokumen kependudukan itu kan merupakan hak setiap warga ya, termasuk warga Jakarta, sehingga setiap penduduk juga berhak untuk mendapatkan dokumen sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi biasanya kita akan tindak lanjuti penelusuran lebih lanjut apakah ini dimungkinkan atau tidak. Nah, dalam hal ini perlu diketahui semua oleh warga Jakarta bahwa Dinas Dukcapil ibaratnya kereta api ini ada di gerbong kedua nih Mbak Mira dalam hal status kawin, karena penentuan status kawin ini kan dokumen pendukungnya ada di gerbong pertama itu tadi, entah itu buku nikah atau akta perceraian atau adanya putusan atau penetapan pengadilan. Nah, ini yang akan kita tindak lanjuti sesuai dengan dokumen yang bisa disediakan oleh penduduk. Ini ada yang menarik. Jadi kalau misalnya dia tadinya kawin, terus dia mau rubah jadi tidak kawin ya Bu? Jadi belum Tapi kawin, kalau ya. misalnya ada anaknya tuh gimana Bu? Ini ada anaknya terus statusnya jadi tidak kawin, terus status anaknya seperti apa ya? Nah, yang menarik juga di sini mengenai status anak ya, apabila terjadi pembatalan perkawinan. Misalnya perubahan tersebut terjadi karena permohonan pembatalan perkawinan, jadi warga Jakarta sesuai regulasi Undang-Undang Perkawinan kita mengenal ada juga yang namanya pembatalan perkawinan. Apabila itu terjadi, ada penetapan atau ada putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan. Lalu bagaimana anaknya? Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap anak Mbak Mira. Jadi anaknya tetap sebagai anak dari pasangan suami istri tersebut. Tidak lantas menjadi anak seorang ibu misalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti anaknya sekolah, status akte kelahirannya tetap anak dari Bapak A dan Ibu B gitu ya Bu? Iya, betul. Tapi kalau bisa ditanya akte perkawinannya tapi nggak ada gitu Bu? Ya, karena apabila memang dilakukan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan, berarti status kawinnya akan dikembalikan ke sebelum mereka kawin. Bisa itu kembali menjadi belum kawin, bisa kembali menjadi cerai hidup, tergantung statusnya sebelum kawin gitu. Seperti itu. Kira-kira begitu ya warga Jakarta, apakah sudah jelas? Semoga sudah jelas ya. Ya sudah gamblang sekali. Pengajuannya kemana Ibu? Kalau boleh ini nanti dijelaskan. Ya, untuk pengajuan seperti ini memang seperti tadi ya, untuk perubahan nama diajukan ke Sudin Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ya, karena perubahan-perubahan ini kan apabila terjadi kasus ya Mbak ya, kecuali kalau tadi seperti perubahan biasa memang lakukan perkawinan, yaitu silakan bisa di loket kelurahan, bahkan bisa melalui aplikasi online kita yang kita miliki, Alpukat Betawi, itu bisa dilakukan. Kalau misalnya perubahannya itu menindaklanjuti peristiwa penting yang terjadi, seperti misalnya sudah dilangsungkan perkawinan, sudah terjadi perceraian atau pasangan yang meninggal, itu bisa dilakukan disubmit tanpa harus datang ke loket layanan, bisa melalui aplikasi Alpukat Betawi. Jadi DKI Jakarta punya, Dinas Dukcapil punya layanan online. Bagi yang belum tahu, kita punya layanan online namanya Alpukat Betawi, bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Itu bisa mengajukan layanan-layanan yang normatif ya. Untuk kalau misalnya muncul kasus kayak gini, mendingan datang langsung ke suku dinas ataupun ke Dinas Dukcapil. Gitu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi Ibu. Saya mau bacakan dari akun @melinda. Assalamualaikum Ibu, mau tanya, untuk mengubah nama orang tua di akte lahir gimana caranya? Di akte lahir saya nama orang tuanya nama om dan tante saya, bukan nama orang tua kandung yang sebenarnya. Jadi kita bahas sekarang atau gimana nih Mbak? Jadi Mbak Melinda nih kita akan bahas di pembahasan berikutnya, yaitu di langsung masuk aja Ibu ya ke subtema berikutnya ya. Jadi subtema berikutnya ini terkait perubahan nama orang tua. Jadi Ibu mungkin bisa menjelaskan nama orang tua yang berbeda itu beda ejaan, dari Amira menjadi Amirah gitu, atau hanya memang orang tuanya yang berbeda Ibu. Jadi orang tua angkat menjadi orang tua kandung seperti itu. Ya, untuk permohonan seperti itu ya harus kita
telusuri lebih lanjut Mbak Mira, apakah memang hanya perbedaan redaksional namanya atau memang orangnya berbeda seperti tadi pertanyaan Melinda tadi ya. Apabila itu hanya perubahan redaksional, sebetulnya kan yang harus bermohon adalah si orang tuanya sendiri terhadap dokumen kependudukannya sendiri gitu ya, bukan anaknya. Iya, bukan anaknya ya apabila itu terjadi begitu. Nah, yang sering menjadi kasus adalah seperti yang ditanyakan oleh Melinda tadi, kasusnya adalah bahwa ternyata terlanjur dimasukkan di akta kelahirannya adalah paman atau bibinya atau nenek atau kakeknya begitu, atau malah orang tua angkatnya total gitu, entah siapanya yang mengangkat anak. Nah, apabila itu dilakukan memang berarti kan harus dilakukan pembatalan terhadap akta kelahiran yang sudah terbit itu, tidak hanya perubahan nama begitu saja. Karena apa? Karena itu kategorinya sudah bukan perubahan nama, tapi memang akan merubah asal-usul dari si pemilik akta kelahiran itu gitu. Nah, maka akta kelahiran yang ada harus dilakukan pembatalan terlebih dahulu. Nah, alhamdulillahnya melalui regulasi yang ada, pemerintah pusat sudah memberikan banyak kemudahan nih dengan ada kemudahan melalui asas contrarius actus ya, asas contrarius actus, sehingga semua proses pembatalan akta kelahiran itu dimungkinkan tidak hanya dibatalkan di pengadilan, tetapi bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil dengan ketentuan adanya dokumen pendukung dan adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari para pihak. Jadi misalnya tadi pertanyaan yang masuk tadi, apa yang harus dilakukan? Nah, tentu melakukan permohonan kepada Dinas Dukcapil atau Sudin Dukcapil sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nanti akan dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap permohonan tersebut, kenapa kesalahannya terjadi dan apakah ada dokumen pendukung yang mendukung hal tersebut, ataukah ada kemungkinan untuk membuat SPTJM dari para pihak serta saksi-saksi terkait yang akan dituangkan di kronologis berupa berita acara pemeriksaan. Kita bersyukur di Dinas Dukcapil DKI ini ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang akan bisa melakukan BAP terhadap hal seperti itu, sehingga keterangan-keterangan tersebut bisa mengikat semua para pihak yang menyatakan kronologisnya, Mbak. Ini cukup memudahkan sehingga tidak semua perlu ke pengadilan. Ya. Ini sudah cukup jelas dari Melinda ya. Kalau mudah-mudahan jelas ya. Bisa ditanyakan lagi di kolom chat. Sebenarnya tadi ada nyambung lagi nih Bu, Pak Bung Giman mau tanya lagi sih. Oh gitu, ya, nggak apa-apa, itu interaktif Pak ya. Bung Giman tadi mau bertanya kembali bahwa apakah Dukcapil Jakarta bisa mengawinkan pasangan yang beda agama tanpa melalui penetapan pengadilan? Jadi kawin beda agama tanpa penetapan pengadilan. Karena di pengadilan mahal Bu dan lama. Apakah ada cara lain nggak? Oh gitu, ya. Ini di luar konteks pembahasan kita ya, tetapi tidak apa-apa sekaligus kita melakukan sosialisasi terhadap regulasi yang ada terhadap layanan pencatatan perkawinan, Pak Budiman. Jadi kita menindaklanjuti regulasi yang ada tentunya sesuai dengan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf A, bahwa untuk pencatatan perkawinan yang berbeda agama ini harus berdasarkan penetapan pengadilan gitu. Kecuali apabila memang para pihak tersebut yang menikah itu memang biasanya kan ada yang melakukan penundukan ya terhadap salah satu agama dari pasangannya. Itu seyogianya disertai juga dengan KTP KK yang sesuai dengan pemberkatan yang mereka ikuti. Nah, apabila memang KTP KK-nya sudah sesuai dengan pemberkatan yang diserahkan, ya itu sudah tidak kategori perkawinan beda agama, ya itu sudah satu agama begitu. Tapi apabila memang benar-benar beda agama, ya memang sesuai dengan regulasi kita ini di Dinas Dukcapil belum bisa untuk melakukan pencatatan perkawinannya, Pak. Memang harus mengikuti ketentuan ya, dalam hal ini mengajukan ke penetapan pengadilan. Jadi ada kata-kata penundukan itu mungkin bisa diperjelas penundukan itu. Ya mungkin di dalam permohonan pencatatan perkawinan Mbak Mira itu kan melampirkan pemberkatan ya. Pemberkatan itu merupakan surat keterangan perkawinan dari pemuka agama. Di beberapa pasangan ada yang mengikuti perkawinan sesuai dengan pasangan salah satunya begitu. Nah, yang kami harapkan adalah pemberkatan yang diikuti tersebut inline atau selaras dengan KTP dan kakaknya. Jadi sama gitu. Sehingga
sifatnya ya perkawinan itu satu agama sesuai dengan ketentuannya. Ibu, kalau Ibu tadi bilang ada penundukan, ada kemungkinan celah untuk orang perkawinan beda agama gitu, Bu? Ada celah gitu? Enggak, jadi maksudnya begini, jangan supaya tidak disalahartikan bahwa artinya surat pemberkatan yang disampaikan kepada Dukcapil untuk persyaratan pencatatan perkawinan itu harus sama dengan KTP KK yang disubmit juga gitu. Apabila misalnya terjadi seperti itu tadi, hanya satu di dalam surat pemberkatannya tetapi KTP KK-nya tidak sesuai, kan sudah tidak sesuai, itu menjadi penundukan seperti itu menjadi tidak bisa kita fasilitasi dulu. Tidak harus bisa sama kita agama. Iya, harus sama. Jadi mau nggak mau ini memaksa untuk kalau mau nikah harus satu agamanya. Ya, Jadi itu kalau- sebenarnya bukan Dukcapil yang memaksa ya, karena memang Dukcapil itu kan mengikuti regulasi yang ada. Memang regulasinya di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf A itu adalah bahwa untuk pencatatan perkawinan selain yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga ada yang berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pencatatan yang dimaksud itu antara lain adalah pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama. Mungkin sudah cukup. Ya, mudah-mudahan. Masih ada banyak pertanyaan, harus saya pilah-pilah dulu, Bu, ya. Masih Silakan, bisa silakan, membuka ya. pertanyaan lagi ya, Bu, ya. Ini, Bu, dari akun Tei Kamoza. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu, apakah kita boleh mencatatkan pernikahan anak di bawah umur dan sudah memiliki keturunan? Oh ya, menarik juga ini ya. Di Jakarta ini apakah masih terjadi nih pencatatan perkawinan di bawah umur ini ya? Karena kita berharap sebenarnya untuk perkawinan ini sesuai dengan undang-undang perkawinan itu minimal 19 tahun ya, karena kita berharap dampak dari perkawinan ini ketika mempunyai anak, itu anaknya juga tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang diakibatkan karena ibunya masih di bawah umur. Tapi apabila itu terjadi, tadi pertanyaannya apakah pencatatan perkawinannya bisa dilakukan begitu? Yang usia di bawah umur sama sudah memiliki keturunan. Nah, jadi pada prinsipnya sebelum kepada usia tentu untuk layanan di Dukcapil sesuai dengan Undang-Undang 174 dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya melayani pencatatan perkawinan untuk penduduk di luar beragama Islam ya, karena yang beragama Islam kan dilakukan di KUA. Nah, untuk yang non-Muslim kemudian apakah bisa apabila di bawah umur? Bisa apabila sudah ada izin dari pengadilan. Itu sesuai dengan regulasi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan bahwa untuk bagi yang di bawah umur itu memang harus ada izin dispensasi dulu dari pengadilan. Ya. Jadi walaupun sudah ada keturunan ya Bu ya? Iya, walaupun sudah ada dari keturunan. Cukup jelas ya. Nah, mungkin ini Mbak Mira kalau bisa menambahkan, tadi kan kasus ini ada keturunan gitu ya, yang penting ini bagaimana anak yang sudah dihasilkan itu tetap mendapatkan akta kelahiran gitu, meskipun si ibunya masih di bawah umur, dalam arti misalnya belum mempunyai KTP ya, itu tidak menghalangi si anak yang lahir dari ibu di bawah umur ini untuk mendapatkan akta kelahiran. Itu yang harus kita pahami bersama, bahwa apabila ada anak yang lahir dari ibu di bawah umur itu tetap harus mendapatkan akta kelahiran. Ini sekaligus juga untuk mengingatkan rekan-rekan kami yang melakukan layanan di tingkat kelurahan bahwa untuk permohonan akta kelahiran dari ibu yang di bawah umur itu tidak menghalangi penerbitan akta kelahiran. Ibu, ini sebenarnya pertanyaan masih banyak, tapi kita harus menyaksikan dulu video layanan berikut ini. Woi, pusing banget, kerjaan apa sih? Gimana nggak pusing coba nih gue. Dari tadi gue nyari data kependudukan susah banget deh. Harus ngirim surat permohonan lah. Belum lagi kalau nunggunya lama. Kalau kayak gini terus, kira-kira skripsi gue kapan ya kelarnya? Tunggu deh. Kayaknya kemarin itu gue nggak sengaja lihat ini nih di Instagramnya Dukcapil Jakarta tentang informasi data kependudukan. Nah, di sini katanya kita bisa lihat di website Dukcapil loh. Coba ya. Iya, coba lihat. Nah, ini nih. Oh, ini ya? Iya.
Data kependudukan memegang peranan penting dalam mengambil berbagai macam kebijakan. Dan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta mempunyai tupoksi untuk menyajikan data kependudukan statistik hayati kepada masyarakat. Sementara di saat para pemangku kepentingan, para stakeholder, para akademisi, masyarakat kesulitan dalam mencari data statistik kependudukan di DKI Jakarta, Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta di tahun 2022 mempunyai inovasi mentransformasi secara visual data profil kependudukan menjadi sebuah dashboard bernama Dariku Untukmu, yaitu dashboard statistik kependudukan untuk semua. Dariku Untukmu sangat mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui website kependudukan dukcapil.jakarta.go.id. Manfaat utama dashboard ini adalah untuk mengetahui agregat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kepadatan, kelompok usia, pendidikan, agama, pekerjaan, dan sebagainya. Dan itu sampai ke tingkat kelurahan data tersebut kami sediakan. Semoga dengan adanya dashboard Dariku Untukmu bisa membantu program pemerintah di DKI Jakarta, program para pemangku kepentingan, serta para akademisi dalam mengambil berbagai kebijakan berbasis data kependudukan agar lebih tepat sasaran. Perpres nomor 62 tahun 2019 tentang percepatan Adminduk untuk pengembangan statistik hayati mengamanatkan untuk seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan percepatan Adminduk itu dan pengembangan statistik hayati. Sebuah inovasi yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengetahui dan mendapatkan data kependudukan di DKI Jakarta. Inovasi ini sangat bermanfaat khususnya bagi kami, para stakeholder, dan tentunya juga untuk masyarakat umum. Dashboard statistik kependudukan untuk semua, Dariku Untukmu, yang sangat membantu kami jajaran Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengetahui kondisi demografi terkini. Inovasi ini sangat membantu BPJS Kesehatan dalam melakukan analisa, kemudian juga perencanaan terhadap data peserta. Dari mana? Gimana skripsi? Aman dong, berguna banget, makasih ya. Iya dong, kan dari Untukmu. Sampai semua dan ya. Amin. Lu ke atas. Yuk, naik yuk bareng. Ibu, kita maju dulu ya Bu ke subtema karena waktunya sudah mepet. Ya, pembahasan subtema yang berikutnya adalah pencatatan kematian yang kejadiannya sudah lama. Jadi meninggalnya udah lama Bu, baru mau dicatatkan sekarang. Ini bisa penjelasan. Ya, pencatatan kematian ini kami melihat memang agak kurang ya kesadaran warga Jakarta untuk segera melaporkan gitu. Entah apakah karena fungsi akta kematian itu yang belum dianggap penting oleh semua warga Jakarta. Nah, sehingga terjadi banyak kematian yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu baru dilaporkan sekarang gitu Mbak Mira. Dan ini berdampak kepada ketersediaan persyaratan pencatatan kematian itu yang tidak bisa dipenuhi oleh warga Jakarta begitu. Bagaimana kita ketahui bahwa persyaratan pencatatan kematian itu sebenarnya cukup dengan surat keterangan kematian dan dokumen kependudukan dari almarhum itu ya. Tetapi karena sudah tertunda lama bertahun-tahun, 10 atau 20 tahun yang lalu, akhirnya dokumen-dokumen tersebut tidak ada. Bahkan yang meninggal pun kebanyakan juga sudah tidak ada lagi di dalam database kependudukan karena beberapa data kependudukan yang memang dinilai sudah tidak melakukan transaksi kependudukan itu secara berkala kan Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pembersihan gitu ya. Dinas Dukcapil kita melakukan pembersihan yang kemudian dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sehingga itu dimungkinkan tidak ada di dalam database kependudukan. Dan untuk itu sesuai dengan regulasi pula bahwa apabila yang meninggal ini sudah tidak ada di dalam database kependudukan, maka penerbitan akta kematiannya selain syarat-syarat tadi itu harus ada penetapan pengadilan Mbak Mira gitu. Jadi persyaratannya jadi bertambah karena tadi kemungkinan sudah tidak bisa dilengkapi lagi dokumen-dokumen tersebut gitu Mbak Mira. Bu, jadi Bu bilang kalau misalnya sudah tidak ada di dalam database, berarti dia terdaftarnya di mana Bu? Dia maksudnya ngurusnya kan tadi berdasarkan asasnya domisili.
Jadi Iya. kalau udah tidak ada dalam database, dia ngurusnya kemana? Tentu mengurusnya adalah di Dukcapil di mana almarhum terakhir berdomisili begitu. Nah, itu nanti di pengadilan itulah akan diverifikasi kan, akan harus ada punya berkas, pembuktian di pengadilan tadi, Mbak. Di pengadilan nanti akan ada pembuktian-pembuktian di mana almarhum ini terakhir bertempat tinggal gitu. Bukan di Dukcapil pembuktiannya kalau sudah bertahun-tahun itu ya, karena tentu harus memanggil saksi-saksi dan lain sebagainya. Ribet tuh berarti ya. Iya, Makanya ini warga Jakarta kalau bisa apapun yang terjadi langsung lapor, langsung catatkan. Jadi kalau menunggu bertahun-tahun seperti ini ada kemungkinan dokumen hilang, terus lebih sulit. Kemungkinan kalau misalnya tidak ada ya mungkin harus lewat. Iya. Jadi kami himbau ya untuk seluruh warga DKI Jakarta, apapun yang terjadi, segala peristiwa pendudukan maupun peristiwa penting yang terjadi, silakan langsung dilaporkan kepada kami. Bu, oke, Bu, langsung masuk ke subtema berikutnya. Ini adalah terkait menambahkan nama ayah pada kutipan akte kelahiran. Maksudnya seperti apa, Bu, menambahkan nama ayah? Tadinya nggak ada nama ayahnya gitu ya, Bu ya? Menambahkan nama ayah pada kutipan akta kelahiran. Oh ya, jadi gini Mbak Mira, juga warga Jakarta, kami melihat bahwa ada banyak produk akta kelahiran di masa lalu begitu yang kemudian ternyata disangkal sendiri oleh si pemohonnya gitu ya. Pada saat dulu permohonan dilaporkan belum mempunyai buku nikah, bahkan ada surat pernyataan bahwa memang ini anak luar kawin begitu ya, atau anak di luar perkawinan. Tetapi setelah beberapa tahun sekarang datang dengan membawa bukti bahwa oh ternyata orang tuanya memiliki dokumen perkawinan begitu. Nah, itu yang kemudian kita akan lakukan verifikasi lebih lanjut kenapa itu terjadi, dan terutama adalah kita memerlukan kepastian apakah dokumen perkawinan dari orang tuanya itu tercatat atau tidak, baik itu di Dinas Dukcapil ataupun di KUA begitu. Apabila memang ada kesalahan ya kemudian kita akan lakukan pembatalan akta kelahiran tersebut melalui contrarius actus dan kemudian akan diterbitkan sebagai akta kelahiran anak pasangan suami istri begitu. Tetapi kita juga sangat hati-hati terhadap permasalahan ini, Mbak, karena beberapa kasus ternyata itu terjadi misalnya dari anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran di sini yang dimaksud adalah orang tuanya itu WNI dan WNA. Nah, kita juga harus mengaitkan dengan regulasi undang-undang kewarganegaraan yang berlaku pada masa itu, di mana apabila anak yang lahir dari perkawinan campuran itu akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Nah, dulu banyak warga kita yang menghindari supaya anaknya tidak masuk sebagai WNA, maka dilaporkan sebagai anak luar kawin atau menjadi anak seorang ibu. Nah, sekarang ketika undang-undang kewarganegaraannya sudah berubah, nah ini kemudian banyak yang bermohon supaya nama bapaknya dimasukkan. Nah, ini kita harus memastikan sampai sejauh itu, Mbak Mira. Jadi itu sebabnya permohonan-permohonan yang sifatnya kasuistis itu memang kita tidak bisa selesaikan di loket, meskipun Dinas Dukcapil DKI Jakarta melalui SK Kadis sudah ada instruksi penyelesaian layanan-layanan 15 menit. Jadi itu beberapa yang sifatnya kasuistis memang tidak bisa langsung diselesaikan karena memang butuh waktu lama untuk membutuhkan waktu tambahan untuk verifikasi, untuk pemanggilan saksi-saksi dan pembuktian-pembuktian yang sifatnya pemenuhan formal persyaratannya demikian. Itu ya warga Jakarta, untuk kasus-kasus seperti itu tidak mudah dan tidak bisa diburu-buru gitu. Jadi kami butuh verifikasi, validasi data, berkas, pemanggilan saksi-saksi seperti itu ya. Jadi kalau udah masuk ranahnya kasus itu butuh waktu untuk melakukan Ibu tadi ada yang saya mau tanya Ibu, berarti kalau misalnya kasusnya anak yang ada di luar kawin Ibu, apakah mungkin memasukkan nama ayahnya dalam kutipan akte kelahiran atau ada kasus-kasus tertentu sehingga bisa dimasukkan? Karena beberapa pengaduan yang masuk Bu, orang bertanya, kasihan anaknya nanti pas sekolah ditanya kok nggak ada nama bapaknya, ini emang anaknya anak apa gitu. Jadi kemungkinan gimana caranya masukin Bu? Oh gitu ya. Jadi untuk penerbitan akta kelahiran ini Mbak memang sesuai dengan regulasi yang ada pula ya. Kalau dulu anak yang di luar perkawinan itu anak seorang ibu, tetapi dengan adanya surat pernyataan kebijakan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang sudah menikah secara agama tetapi belum dicatatkan secara negara, apabila membuat SPTJM kebenaran mutlak
kelahiran, SPTJM kebenaran kelahiran itu bisa dimasukkan nama ayahnya, tetapi dengan tambahan frasa yang perkawinannya belum tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi anak dari ayah dan ibu siapa yang perkawinannya belum dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi warga Jakarta kami informasikan pula bahwa kebijakan ini terbatas ya, sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat, dari Ditjen Dukcapil. Ini dibatasi dalam hal apa? Satu, dalam hal apabila orang tua kandungnya itu masih di bawah umur, seperti tadi yang pertanyaan sebelumnya, itu tetap harus ada dispensasi dulu dari pengadilan. Yang kedua, apabila si ibu kandung ini merupakan istri kedua, ketiga, atau dan seterusnya, itu harus ada persetujuan dari istri-istri sebelumnya gitu. Jadi kaitannya dengan status kawin dari si orang tua kandung ini harus dipastikan dulu. Jadi ada pembatasan penggunaan SPTJM kebenaran data kelahiran ini untuk bisa menghasilkan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan frasa yang perkawinannya belum tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu, Mbak. Nah, kemudian di luar itu ada lagi mekanisme yang namanya pengakuan dan pengesahan anak, di mana akta kelahiran itu akan pertama kali diterbitkan terlebih dahulu sebagai akta kelahiran anak seorang ibu. Kemudian ayah kandungnya ini boleh mengakui nih, bisa mengakui dengan membuat surat pernyataan pengakuan dengan persetujuan ibu kandungnya. Nanti diterbitkan akta pengakuan anak dan di akta kelahirannya akan diberikan catatan pinggir bahwa sudah diakui oleh ayah kandungnya. Nah, catatan pinggir ini nilai hukumnya secara perdata sama, artinya membuat atau menimbulkan hubungan perdata antara si anak dengan ayah kandungnya. Si anak ini berhak untuk mendapatkan semua haknya sebagai anak dari si ayah kandungnya itu gitu ya, tetapi antara ayah dan ibu kandungnya tidak ada ikatan perkawinan. Nah, apabila kemudian kedua orang tuanya mencatatkan perkawinannya, maka itu juga bisa dilakukan dengan pengesahan anak. Jadi nanti si ayahnya bisa masuk ke dalam akta kelahiran anak tersebut. Jadi sebenarnya mungkin ini kurang familiar ya bagi sebagian warga Jakarta, tetapi untuk memenuhi hak anak terhadap hubungan perdata dengan orang tuanya itu sebenarnya ada beberapa pintu masuk gitu yang bisa dilakukan untuk ini. Ibu, berarti kalau tadi ibu si ayahnya mau masuk dalam akta kelahiran anaknya harus melakukan setelah pengakuan terus pengesahan anak ibu. Tapi kalau misalnya pernikahannya itu dilakukan setelah anaknya lahir itu bagaimana ya? Bisa, ya? Apabila misalnya pernikahan setelah anaknya lahir, artinya kalau di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu ada regulasi yang membedakan ya. Pengakuan dan pengesahan ini apabila dilakukan setelah perkawinan agama gitu, apabila anak lahir setelah perkawinan agama, maka itu harus kebalik. Apabila anak lahir sebelum dilakukan perkawinan agama, maka itu harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu. Gitu. Jadi gitu ya? Ya harus lahir setelah perkawinan agama. Mungkin agak kurang familiar, tapi ini kita mencari celah sekaligus sosialisasi Mbak Mira. Terkait Iya. Semoga jelas ya. Jadi walaupun begitu, kalaupun ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom. Namun waktunya sudah jam 10. Masih ada banyak pertanyaan. Mungkin kita bisa tambahkan 2 pertanyaan. Silakan Mbak, kalau memang masih ada. Ibu, saya bacakan pertanyaan Ibu ya. Ini dari akun Atia. Assalamualaikum, Ibu, mohon maaf bertanya, kalau seorang single parent ingin menikah lagi, berkas-berkas apa saja yang harus dipersiapkan? Terima kasih. Single parent itu maksudnya berarti statusnya kalau nggak cerai ya mati, cerai hidup mungkin ya. Nah, kemudian ingin melakukan perkawinan, yaitu kembali pertama yang bisa dilakukan di Dukcapil itu adalah apabila penduduk itu beragama selain Islam gitu ya. Nah, itu syaratnya apa? Tentu tetap sama seperti perkawinan yang lain, bahwa yang pertama adalah adanya surat keterangan perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan atau yang kita sering disebut pemberkatan. Kemudian yang lainnya sama, menyertakan KTP, KK karena nanti untuk perubahan statusnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah harus melampirkan akta perceraian atau akta kematian dari pasangannya gitu.
yang single parent ini. Itu aja sih Mbak tambahannya. Gitu ya Mbak Atia. Ini Ibu Atia, mungkin kita perjelas bahwa itu untuk Dinas Dukcapil melakukan perkawinan untuk pencatatan non muslim ya Ibu. Iya. Dan untuk yang muslim mungkin kita di KUA ya Ibu ya. Iya, dan untuk yang non muslim itu di Dukcapil sekarang kita sudah dilakukan di kecamatan Mbak Mira. Jadi tidak perlu semua sampai ke Sudin atau ke dinas provinsi. Itu pasangan WNI Ibu ya? Ya, apabila kedua-duanya WNI itu bisa dilakukan di kecamatan, jadi cukup dekat. Ya. Baik, Ibu, nih masih ada pertanyaan dari akun Doyok. Bagaimana jika nama orang tua dalam kutipan akte kelahiran berbeda dengan register akte kelahiran? Apakah bisa diselesaikan di dinas Ibu? Bagaimana tadi Mbak, diulang pertanyaannya? Apabila nama orang tua dalam kutipan akte kelahiran berbeda dengan yang ada di registernya. Oh iya, iya. Ini menarik juga ya, karena seharusnya apa yang tertera di kutipan itu adalah sama dengan yang diregister, karena kutipan itu kan mungkin bisa dijelaskan maksudnya register itu apa, kutipan itu apa, mungkin ada. Oh iya iya. Mohon maaf warga Jakarta. Jadi begini, akta catatan sipil termasuk akta kelahiran itu terdiri dari register akta dan kutipan akta. Jadi kutipan akta ini adalah yang dipegang oleh warga Jakarta semua ya, yang dipegang oleh warga Jakarta itu adalah kutipannya. Untuk setiap kutipan itu kami di Dinas Dukcapil tersimpan buku registernya. Nah, apabila ada permasalahan begitu ataupun ada permintaan legalisir atau hilang atau rusak dan perlu diterbitkan kembali, ya kita akan melihat dulu registernya di Dinas Kependudukan itu ada atau tidak. Maka tadi pertanyaan akun Doyok tadi, kok ini bisa terjadi? Nah, mungkin ya kita maklumi bahwa kita tidak tahu bagaimana proses layanan pencatatan sipil di masa lalu ya. Kemungkinan itu bisa terjadi seperti beberapa waktu lalu pernah terjadi juga di bidang Binwasda melakukan penanganan kasus seperti itu. Rupanya memang pernah dilakukan perubahan nama, tetapi di registernya itu tidak dilakukan catatan pinggir, sehingga perubahan tersebut tidak terrecord di dalam registernya. Mungkin waktu saat itu petugas tidak tertib, sehingga perubahan nama di dalam kutipan akta kelahirannya tidak dicantumkan di registernya. Begitu Mbak Mira. Ya, baik Ibu. Iya. Semoga penjelasan Ibu cukup jelas ya. Ibu nih, sepertinya waktu sudah sampai di penghujung Ibu. Sudah lebih 60 menit. Mungkin kita harus menutup. Mungkin kita adakan part 2 ya, bersama Ibu mungkin. Jadi kita akan adakan podcast Jawara berikutnya part 2 bersama Ibu Santi. Kayaknya banyak nih sebenarnya pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf dengan keterbatasan waktu kita tidak bisa membacakan semuanya. Mungkin nanti akan kami balas di kolom chat ataupun di akun-akun media sosial kami. Gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu ada closing statement yang akan Ibu sampaikan Ibu? Ya Mbak Mira, baik warga Jakarta, karena kita sekarang sedang berada dalam bulan suci Ramadan, tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada warga Jakarta yang sedang menunaikan ibadah puasa. Yang kedua, terima kasih atas kesediaan warga Jakarta yang sudah meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan tertib administrasi kependudukan, dan kami menghimbau untuk segera melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga Jakarta melalui kanal-kanal layanan yang sudah disediakan begitu banyak oleh Dinas Dukcapil, baik itu di loket layanan, melalui aplikasi online Alpukat Betawi, dan gerai-gerai lainnya yang sampai ada di mal-mal layanan pun sudah ada begitu. Sehingga tidak tertunda dan tidak menjadi permasalahan seperti yang kita bahas pada hari ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Demikianlah warga Jakarta tadi perbincangan saya dengan Ibu Santi, Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan. Ibu Santi, saya himbau selalu gunakan data yang benar untuk mengurus semua dokumen kependudukan Anda. Karena jika tidak, maka kesulitan akan datang di kemudian hari pada saat mengurus dokumen kependudukan berikutnya. Dan biasakan hal tersebut dalam mengurus pendudukan, kalau kita menggunakan data yang salah akan lebih sulit dibandingkan jika mengurus dokumen dengan data kependudukan yang benar. Kami himbau juga untuk selalu mengurus dokumen Anda sendiri, tidak menggunakan perantara ataupun calo, karena semua layanan Dukcapil adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Jika masih ada pertanyaan, dan kami membuka layanan konsultasi di nomor layanan 0813 188 2047, dan jika ada petugas kami yang melakukan pungli ataupun tindakan gratifikasi, bisa dilaporkan di nomor layanan WhatsApp
0812-222-50781 atau yang tertera di layar Anda depan. Ya, baiklah Ibu, kami ucapkan terima kasih atas seluruh para warga Jakarta yang sudah turut memeriahkan dan menuliskan dalam kolom chat. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, nanti akan kami jawab di kanal-kanal media sosial kami. Saya Mira Tiarani dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di podcast Jawara berikutnya. Podcast Jawara, kita semua jadi tahu.